11 Februari 2025, sebuah rumah yang tampak tenang di Carroll County, Georgia, Amerika Serikat tiba-tiba berubah menjadi lokasi penyelidikan penghilangan nyawa. Di dalam rumah itu, sepasang suami istri ditemukan tewas akibat luka tembak. Tak lama kemudian, seorang gadis berusia 17 tahun muncul di hadapan publik dengan wajah penuh kesedihan. Dia menangis, dia mengunggah video mengenang kedua orang tuanya, bahkan dia meminta komunitas true crime di internet untuk membantu mengungkap siapa orang yang diduga bertanggung jawab. Publik bersimpati, banyak orang percaya gadis itu adalah korban yang kehilangan segalanya. Namun hampir 5 bulan kemudian, polisi justru datang untuk menangkap gadis yang sama. Namanya Sarah Grace Patrick. Bagaimana seorang remaja yang terlihat paling terpukul atas kepergian orang tuanya akhirnya justru didakwa sebagai pelaku penghilangan nyawa itu sendiri. Inilah kisah Sarah Grace Patrick. Jauh sebelum namanya muncul di berita nasional Amerika, Sarah Grace Patrick hanyalah seorang remaja yang menjalani kehidupan seperti kebanyakan anak usianya di Carroll County, Georgia. Dia bersekolah di wilayah Carroll County. Dalam berbagai dokumen sidang, teman-teman dan orang-orangnya menggambarkan Sarah sebagai pribadi yang pendiam, sopan, dan tidak pernah memiliki catatan kriminal maupun masalah serius di sekolah. Dia juga aktif mengikuti kegiatan gereja dan dikenal cukup dekat dengan beberapa sahabat. Namun kehidupan keluarganya jauh dari kata sederhana. Sarah merupakan anak dari pasangan Doniel Patrick dan Christine Patrick, yang kemudian dikenal sebagai Christine Brock setelah menikah dengan James Brock. Perceraian kedua orang tuanya berlangsung ketika Sarah masih kecil. Sejak saat itu, persoalan hak asuh menjadi konflik yang berlarut-larut selama bertahun-tahun. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, ayah kandung Sarah mengajukan permohonan darurat untuk mendapatkan hak asuh. Dalam pengajuan tersebut disebutkan adanya dugaan penggunaan di lingkungan rumah ibu Sarah, serta kekhawatiran mengenai keselamatan anak-anak. Bahkan dalam satu dokumen, Sarah yang saat itu berusia sekitar 11 tahun menuliskan bahwa dia mencintai kedua orang tuanya, tetapi ingin tinggal bersama ayahnya dan merasa tidak aman berada di rumah ibunya. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari sengketa hak asuh, bukan putusan pidana terhadap Sarah. Pada Agustus 2022, catatan pengadilan menunjukkan bahwa Christine sempat ditangkap setelah diduga berusaha menabrak James Brock menggunakan mobil ketika seorang anak berada dalam kendaraan. Setelah kejadian itu, James Brock mengajukan protective order atau permohonan perlindungan kepada pengadilan. Dalam dokumen tersebut, James menuduh adanya kekerasan fisik, ancaman, dan upaya menghalangi panggilan ke layanan darurat 911. Namun hanya beberapa minggu kemudian, James sendiri mencabut permohonan perlindungan tersebut dan perkara itu tidak berlanjut. Meski pernah mengalami konflik serius, hubungan mereka tampaknya kembali membaik. Pada Desember 2023, Christine dan James resmi menikah. Dari luar, keluarga itu terlihat telah melewati masa-masa sulit. Mereka tinggal bersama Sarah dan anak mereka yang masih kecil. Tetangga tidak mengetahui adanya masalah besar menjelang tahun 2025. Malam yang mengubah segalanya, yaitu malam tanggal 19 Februari 2025 di Carroll County, Georgia, berlangsung seperti malam-malam lainnya. Tidak ada laporan gangguan dari lingkungan sekitar, tidak ada panggilan darurat yang mengidentifikasikan keributan, dan tidak ada tanda-tanda yang membuat tetangga mencurigai bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi di rumah keluarga Brock. Di dalam rumah itu terdapat 4 orang, Christine Brock, James Brock, Sarah Grace Patrick, dan adik perempuan Sarah yang masih berusia sekitar 5 tahun. Yang diketahui secara pasti adalah bahwa pada dini hari 20 Februari 2025, Christine Brock yang berusia 41 tahun dan suaminya James Brock yang berusia 45 tahun mengalami luka tembak fatal di dalam rumah mereka.
Keduanya meninggal akibat luka tersebut. Hasil pemeriksaan medis kemudian menetapkan bahwa penyebab kepergian adalah luka tembak. Beberapa jam setelah penembakan terjadi, suasana rumah berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang anak kecil. Menurut keterangan penyidik, adik tiri Sarah adalah orang pertama kali menemukan jasad ibu dan ayah tirinya di kamar tidur. Dia kemudian berlari memberitahu Sarah yang setelah itu menelepon layanan darurat 911. Dalam rekaman panggilan yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan, terdengar kepanikan saat pelapor meminta bantuan. Petugas operator segera mengirimkan personel sheriff, para medis, dan petugas medis ke lokasi. Sesampainya di rumah keluarga Brock, petugas menemukan Christine dan James sudah tidak dapat diselamatkan. Upaya pertolongan tidak lagi memungkinkan karena keduanya sudah meninggal di tempat. Lokasi kejadian segera dipasang garis polisi. Rumah itu berubah menjadi tempat penyelidikan yang dipenuhi penyidik forensik. Setiap ruangan diperiksa, foto-foto diambil dari berbagai sudut. Di hadapan media, sheriff menyatakan bahwa mereka akan memeriksa setiap kemungkinan tanpa mengesampingkan siapapun selama penyelidikan berlangsung. Saat itu publik hanya mengetahui satu hal, 2 orang telah kehilangan nyawa. Seorang remaja kehilangan ibu dan ayah tirinya, dan seorang anak kecil harus menghadapi kenyataan yang seharusnya tidak pernah disaksikan oleh anak seusianya. Belum ada yang menyadari bahwa penyelidikan tersebut beberapa bulan kemudian akan mengarah kepada orang yang pada saat itu justru dipandang sebagai salah satu korban dari tragedi itu. Seiring berkembangnya kasus, Federal Bureau of Investigation (FBI) juga turut memberikan bantuan teknis, terutama dalam analisis bukti digital dan forensik. Pada tahap awal, penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka. Mereka memulai dari prosedur standar yang selalu dilakukan dalam kasus penghilangan nyawa. Seluruh penghuni rumah diwawancarai. Anggota keluarga besar dimintai keterangan, tetangga, teman dekat, rekan kerja korban, hingga siapapun yang diketahui berkomunikasi dengan Christine atau James dalam beberapa hari terakhir ikut diperiksa. Salah satu fakta yang cukup banyak dibahas dalam sidang jaminan adalah James Brock menggunakan alat bantu jantung. Alat yang digunakan itu adalah LVAD, yaitu pompa mekanis yang membantu jantung memompa darah pada pasien dengan gagal jantung stadium akhir. LVAD biasanya digunakan sebagai bridge to transplant, yaitu penopang sementara. Jadi dia sedang menunggu transplantasi jantung. Menurut kesaksian Kelly Brown, seorang teman keluarga, Sarah pernah mengatakan bahwa dia mendengar alarm LVAD James berbunyi pada malam kejadian. Dalam komentar yang diduga ditulis Sarah di TikTok, dia juga mengatakan alarm itu terdengar sekitar 10-20 menit sebelum dia tidur. Tetapi suaranya samar karena ada suara latar yang lain. Penyidik juga mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari lingkungan sekitar. Mereka menelusuri aktivitas telepon seluler, pesan singkat, media sosial, serta riwayat lokasi perangkat elektronik yang berkaitan dengan korban maupun orang-orang terdekat mereka. Di saat yang sama, laboratorium forensik mulai memeriksa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Setiap selongsong peluru, proyektil, sidik jari, jejak DNA, hingga pola percikan darah dianalisis untuk membantu merekonstruksi kronologi penembakan. Namun berbeda dengan banyak kasus penghilangan nyawa yang langsung mengarah pada satu pelaku, penyelidikan ini berlangsung dalam senyap. Pihak sheriff hampir tidak memberikan informasi kepada publik. Mereka hanya menyampaikan bahwa kasus tersebut masih aktif diselidiki dan meminta masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu proses penyelidikan. Beberapa hari setelah kepergian Christine dan James Brock, perhatian masyarakat Carroll County mulai beralih kepada satu sosok yang dianggap paling kehilangan, Sarah Grace Patrick, putri Christine yang saat itu masih berusia 17 tahun. Di hadapan publik, Sarah tampak seperti remaja yang hidupnya runtuh dalam semalam. Dia kehilangan ibu kandung dan ayah tirinya sekaligus. Banyak orang yang mengikuti perkembangan kasus itu melihatnya sebagai korban lain dalam tragedi tersebut. Namun berbeda dengan sebagian besar keluarga korban penghilangan nyawa yang memilih menjauh dari sorotan media, Sarah justru cukup aktif di media sosial. Melalui akun TikTok miliknya, dia beberapa kali mengunggah video
yang berisi ungkapan duka. Dalam video-video itu Sarah mengenang kedua orang tuanya melalui foto dan potongan kenangan keluarga. Dia juga menuliskan pesan-pesan yang menggambarkan rasa kehilangan yang mendalam. Salah satu unggahannya berbunyi bahwa dia berharap suatu hari nanti bisa kembali bertemu dengan ibunya. Di unggahan yang lain, dia menyampaikan betapa beratnya menjalani hidup setelah kehilangan kedua orang tua sekaligus. Bagi banyak orang yang melihat video-video tersebut, kesedihan Sarah tampak tulus. Kolom komentarnya dipenuhi ucapan belasungkawa. Orang-orang mendoakan agar dia diberi kekuatan. Sebagian bahkan menggalang dukungan moral untuk membantu Sarah melewati masa sulit itu. Namun ada satu tindakan Sarah yang kemudian menjadi perhatian besar setelah kasus ini berkembang. Menurut hasil penyelidikan yang kemudian diungkap oleh pihak kepolisian dan diberitakan sejumlah media, Sarah kemudian diketahui menghubungi beberapa kreator konten true crime melalui media sosial. Dia meminta mereka agar membahas kasus penghilangan nyawa orang tuanya dan membantu menyebarkan informasi dengan harapan pelaku segera ditemukan. Permintaan itu pada awalnya dianggap wajar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga korban kejahatan memang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan perhatian publik terhadap suatu kasus. Semakin besar perhatian masyarakat, semakin besar pula kemungkinan munculnya saksi baru atau informasi tambahan. Namun, tanpa diketahui publik, para penyidik perlahan mulai mengumpulkan bukti yang akan mengubah seluruh narasi kasus ini. Apa yang selama ini dipandang sebagai kisah seorang anak yang kehilangan keluarganya perlahan berubah menjadi penyelidikan terhadap orang yang sama. Dan ketika polisi akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan tersebut, Amerika Serikat dibuat terkejut. Karena nama yang disebut sebagai tersangka bukanlah orang asing, melainkan gadis yang selama berbulan-bulan dikenal sebagai wajah duka keluarga Brooke. Pada pagi hari 8 Juli 2025, Sheriff Terry Langley menyatakan bahwa Sarah Grace Patrick telah ditangkap dan didakwa atas penghilangan nyawa ibu kandungnya Christine Brooke serta ayah tirinya James Brooke. Karena pada saat dugaan tindak pidana terjadi, Sarah berusia 17 tahun. Jaksa memutuskan untuk menuntutnya sebagai orang dewasa, sebagaimana dimungkinkan oleh hukum negara bagian Georgia untuk perkara penghilangan nyawa. Dia didakwa atas 2 dakwaan penghilangan nyawa setelah sejumlah dakwaan lain yang berkaitan dengan penghilangan nyawa tersebut. Dakwaan-dakwaan itu merupakan tuduhan resmi dari jaksa dan belum merupakan putusan bahwa Sarah bersalah. Dalam konferensi pers, Sheriff Langley menyatakan bahwa penangkapan tersebut bukan dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, penyidik telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memeriksa bukti, mewawancarai saksi, dan menganalisis data forensik sebelum akhirnya memperoleh probable cause, yaitu dasar hukum yang cukup untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Namun ketika para wartawan menanyakan motif penghilangan nyawa, pihak sheriff memilih untuk tidak memberikan jawaban. Mereka menjelaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan masih ada sejumlah aspek yang belum dapat dipublikasikan agar tidak mengganggu proses persidangan. Polisi juga menolak mengungkap secara rinci apa yang menjadi dasar penangkapan Sarah. Keputusan itu memicu gelombang reaksi di seluruh Amerika Serikat. Media nasional segera mengangkat jejak digital Sarah. Video-video TikTok yang sebelumnya dipenuhi simpati kini diputar ulang dalam berbagai laporan berita. Banyak orang terkejut melihat bahwa gadis yang selama berbulan-bulan tampil menangisi kepergian orang tuanya kini justru duduk di kursi terdakwa. Tim pembela mengatakan bahwa Sarah membantah seluruh tuduhan dan akan melawan dakwaan tersebut di pengadilan. Sementara itu, jaksa terus mempersiapkan perkara yang mereka yakini didukung oleh bukti yang cukup. Di balik seluruh pemberitaan yang memenuhi layar televisi dan media sosial, satu pertanyaan masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah keluarga Brooke pada malam 19 Februari 2025? Dan bukti apa yang membuat penyidik begitu yakin hingga berani menuduh seorang putri yang telah bertanggung jawab atas kepergian ibu kandung dan ayah tirinya? Dalam sidang awal, jaksa memilih untuk tidak membuka seluruh alat bukti yang mereka miliki. Mereka hanya menyampaikan bahwa penyelidikan telah berhasil, yaitu menghasilkan probable cause, dasar hukum yang cukup,
Di sisi lain, tim pembela berusaha menunjukkan bahwa kehidupan Sarah tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Pada sidang permohonan pembebasan dengan jaminan, beberapa saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai kepribadian Sarah. Salah satunya adalah Kerry Jensen, seorang teman keluarga yang telah mengenal Sarah sejak dia masih duduk di bangku kelas 7. Dalam surat yang dibacakan di persidangan, Jensen menggambarkan Sarah sebagai anak yang pemalu, sopan, dan penyayang. Dia mengatakan Sarah sering membantu orang lain dan tetap menunjukkan kasih sayang kepada keluarga meskipun pernah mengalami masa-masa sulit. Jensen bahkan membacakan salah satu pernyataan yang pernah disampaikan Sarah kepadanya. Apapun yang telah mereka lakukan, aku akan selalu memaafkan mereka dan tetap mencintai mereka. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian media karena dianggap menggambarkan hubungan Sarah dengan keluarganya dari sudut pandang pembela. Saksi lain, seorang sahabat Sarah, juga memberikan kesaksian yang tidak kalah mengejutkan. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berteman dengan Sarah, dirinya tidak pernah sekalipun diizinkan masuk ke rumah keluarga Brooke. Menurut kesaksiannya, Sarah juga memiliki kebiasaan yang dianggap tidak biasa. Dia sering meminta maaf bahkan ketika melakukan hal-hal sederhana, seperti mengambil makanan, mandi, atau menggunakan kamar mandi. Bagi tim pembela, perilaku tersebut menunjukkan bahwa Sarah hidup dalam lingkungan rumah yang membuatnya selalu merasa takut melakukan kesalahan. Namun, jaksa tidak menerima begitu saja gambaran tersebut. Mereka menegaskan bahwa perkara yang sedang disidangkan adalah penghilangan nyawa, bukan penilaian terhadap kualitas hubungan keluarga. Hakim juga mengingatkan bahwa kesaksian melalui karakter seseorang tidak serta-merta membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Sementara itu, masyarakat terus menunggu satu hal yang paling penting, apa sebenarnya bukti yang dimiliki oleh jaksa. Hingga beberapa kali sidang berlangsung, rincian bukti forensik, bukti digital maupun kronologi versi penyidik masih belum dibuka secara lengkap kepada publik. Sebagian dokumen tetap disegel karena akan digunakan dalam persidangan utama. Akibatnya, berbagai spekulasi terus bermunculan di media sosial. Ada yang mencoba menyusun teori sendiri, ada pula yang menganggap kasusnya terlalu banyak menyisakan pertanyaan. Namun pengadilan tidak bekerja berdasarkan opini publik. Yang akan menentukan hasil perkara bukanlah komentar di internet, melainkan bukti yang dapat diterima menurut hukum. Seiring berjalannya proses hukum, sidang juga mengalami beberapa kali penundaan. Pihak pembela meminta tambahan waktu untuk mempelajari ribuan halaman dokumen penyelidikan serta bukti digital yang diserahkan oleh jaksa. Pengadilan akhirnya mengabulkan permintaan tersebut agar kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan persidangan secara adil. Dengan demikian, hingga pertengahan tahun 2026 belum ada keputusan yang menyatakan Sarah Grace Patrick bersalah maupun tidak bersalah. Kasus ini masih berada dalam proses peradilan. Persidangan belum dimulai dan kembali ditunda. Awalnya persidangan dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari 2026. Namun sidang tersebut ditunda menjadi 3 Agustus 2026 setelah jaksa meminta tambahan waktu. Salah satu perkembangan terbesar setelah penangkapan adalah sidang bond hearing. Tim pembela meminta Sarah dibebaskan sambil menunggu persidangan. Namun hakim Dustin Hightower menolak permohonan tersebut. Hakim mengatakan bahwa dakwaan yang dihadapi sangat serius dan menilai terdapat resiko Sarah melarikan diri maupun mempengaruhi saksi apabila dibebaskan. Akibatnya Sarah tetap berada di Carroll County Jail hingga persidangan berlangsung. Salah satu fakta yang menarik bahwa sikap ayah kandung Sarah, yaitu Donald D.J. Patrick. D.J. Patrick secara terbuka mengatakan bahwa dia 100% yakin putrinya tidak bersalah. Dia beberapa kali berbicara kepada media dan hadir di pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Sarah. Meskipun Sarah telah didakwa, jaksa hingga kini belum membuka secara rinci bukti yang menghubungkannya dengan penghilangan nyawa. Sheriff hanya pernah mengatakan bahwa penyidik memiliki mountains of physical evidence, digital evidence, serta hasil ratusan jam wawancara. Namun rincian bukti tersebut masih disimpan untuk dipresentasikan pada persidangan utama.
Dengan kata lain, hingga saat ini belum ada keputusan pengadilan. Sarah Grace Patrick masih berstatus sebagai terdakwa, tetap ditahan tanpa jaminan, dan nasib perkara ini akan sangat bergantung pada bukti yang untuk pertama kalinya akan dipaparkan secara terbuka ketika persidangan utama dimulai. Kasus Sarah Grace Patrick mengingatkan kita bahwa tidak semua kisah memiliki akhir yang segera bisa kita pahami. Di satu sisi ada 2 nyawa yang telah hilang, sebuah keluarga hancur dalam satu malam, dan seorang anak kecil terus tumbuh dengan kenangan yang tidak seharusnya dimiliki siapapun. Di sisi lain, seorang remaja yang kini duduk di kursi terdakwa menghadapi tuduhan paling berat yang bisa dijatuhkan kepada seseorang. Hingga hari ini pengadilan belum memutuskan apakah dia bersalah atau tidak. Karena itu rasa empati tidak boleh mengalahkan keadilan. Tetapi keinginan akan keadilan juga tidak boleh menghilangkan empati. Seringkali kita merasa telah mengetahui kebenaran hanya karena melihat potongan-potongan cerita di layar ponsel. Padahal kehidupan manusia tidak pernah sesederhana sebuah judul berita. Di balik setiap keputusan, setiap luka, dan setiap tragedi ada perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah sepenuhnya diketahui oleh orang lain. Filsuf Yunani Socrates pernah mengatakan, hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Mungkin kalimat itu juga berlaku ketika kita menyaksikan kisah orang lain. Sebelum kita menghakimi, kita perlu merenung. Sebelum menyimpulkan, kita perlu memahami. Dan sebelum menunjuk siapa yang salah, kita harus memberi ruang bagi kebenaran untuk berbicara melalui proses yang adil. Sekian kisah kali ini, kita kembali lagi kisah yang lain.